Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adan Teteh, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Dan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-1. Tetap semangat semuanya. Ayo kita simak teks bacaan di bawah ini tentang Udin dan temannya yang berjudul Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. "Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah," ajak Badu kepada Udin. "Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau," jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari teks yang telah dibacakan oleh Bu Dinda tadi, Udin itu menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke dalam got. Nah, kalimat yang diucapkan Udin tadi, kalimat yang berbunyi, "Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau." Itu disebut dengan kalimat penolakan. Lalu sekarang, apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Ciri-cirinya itu, yang pertama, biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Yang kedua, diakhiri dengan tanda titik. Dan yang ketiga, harus diucapkan dengan bahasa yang sopan. Contoh lain dari kalimat penolakan yaitu, "Maaf, saya tidak bisa menghadiri acara ulang tahunmu karena akan pergi ke rumah nenek." Nah, ini disebut dengan kalimat penolakan karena yang pertama menggunakan kata maaf dan juga tidak, kemudian diakhiri dengan tanda titik dan diucapkan dengan bahasa yang sopan. Sekarang, ayo kita sama-sama amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh macam-macam hasil prakarya. Nah, hasil karya tersebut juga kalian semua, dan Teteh pernah membuatnya sewaktu di kelas 1. Karya seni tersebut disebut dengan, ya betul, kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi di dalam satu gambarnya itu kalian menempelkan berbagai macam jenis biji-bijian. Ada biji jagung, biji kedelai, biji kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Kemudian, ayo coba kita bandingkan dengan hasil karya di bawah ini. Nah, sekilas memang hampir sama dengan yang tadi. Namun, Adan Teteh hasil karya ini sebenarnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu dengan biji-bijian yang bentuknya itu tidak beraturan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang ini terbuat dari potongan-potongan. Ada yang dari potongan kertas, bisa juga potongan keramik, dan sebagainya. Hasil karya yang berupa hasil potongan ini disebut dengan mozaik. Jadi mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan ataupun potongan-potongan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, itu dia bedanya antara kolase dan mozaik. Selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, yaitu jumlah dan selisih. Nah, dan Teteh perlu kalian ketahui bahwa arti dari jumlah yaitu menjumlahkan antar dua bilangan atau lebih. Sedangkan selisih artinya perbedaan antar dua bilangan atau lebih dengan cara mengurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Jadi kalau selisih itu dikurangi bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Kalau jumlah itu berarti menjumlahkan bilangan tersebut.
Contoh soalnya, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan di bawah ini. Bilangannya yaitu 239 dan 185. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 239 ditambah 185. Pertama, kita jumlahkan dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 ditambah 5, 14. Kita tulis 4 satuannya di bawah dengan nilai tempat satuan, dan angka satunya itu di atas angka 3 atau nilai tempat puluhan. Kemudian kita jumlahkan di nilai tempat puluhan. Ada 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, karena ada dua angka, kita tulis yang angka di belakangnya, yaitu angka 2 di tempat puluhannya, dan angka satunya kita tulis di atas angka 2 atau di nilai tempat ratusan. Sekarang kita jumlahkan nilai ratusannya, nilai tempat ratusannya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah dari 239 dengan 185 adalah 424. Kemudian kita selesaikan selisihnya. Nah, kita tentukan dulu mana nih bilangan yang besar dengan bilangan yang kecilnya di antara 239 dan 185. Ternyata bilangan yang besarnya yaitu 239. Berarti kita kurangi, yaitu 239 bilangan yang besarnya dikurangi dengan bilangan yang kecilnya yaitu 185. Kita kurangi dengan menggunakan cara pendek. Yang pertama, kurangkan di nilai tempat satuannya, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan di nilai tempat puluhannya. 3 ternyata tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 ratusan dari teman sebelahnya, yaitu 2 ratusan. Nah, sekarang angka 3-nya kita coret menjadi 13. Karena tadi sudah pinjam angka 1 ratusan, maka menjadi 13. Kemudian angka 2-nya karena sudah dipinjam 1, berarti 2 dikurangin 1, yaitu 1. Kita coret angka 2-nya menjadi angka 1. Lalu kita kurangkan di nilai tempat puluhannya, yaitu 13 dikurangi 8. Hasilnya adalah 5. Kita tulis di nilai tempat puluhannya, yaitu 5. Kemudian kita kurangkan di nilai tempat ratusannya, yaitu 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, dan teteh, kalau hasilnya 0 di nilai tempat ratusan, kalian tidak perlu menulisnya, dikosongkan saja. Tetapi kalau hasil 0-nya itu di nilai tempat puluhan atau satuan, kalian wajib untuk menulisnya. Seperti itu ya, dan teteh, diingat kembali. Contoh yang kedua, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan di bawah ini, yaitu dari 189 dan 511. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu kita tulis 189 ditambah 511. Dijumlahkan. Kita jumlahkan dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 ditambah 1 adalah 10. Kalau ada dua angka, kita tulis angka belakangnya, yaitu angka satuannya, angka 0-nya di tempat nilai satuan 0, dan angka satunya kita tulis di atasnya tempat puluhan, yaitu di atas angka 8. Kemudian kita jumlahkan di nilai tempat puluhannya, yaitu 1 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, kita tulis lagi 10-nya, yaitu angka 0-nya di tempat puluhannya dan angka satunya di tempat ratusannya. Kemudian kita jumlahkan nilai ratusannya, yaitu 5 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 7.
Jadi jumlah dari bilangan 189 dengan 511 adalah 700. Sekarang kita selesaikan yang selisihnya. Nah, A dan TT diingat bahwa selisih itu adalah pengurangan dari bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecilnya. Sekarang, dari 189 dan 511, manakah bilangan yang lebih besar? Ya, betul. Bilangan yang lebih besar adalah 511. Maka kita tulis di atasnya itu nilai bilangan yang besarnya dulu, yaitu lambang bilangannya 511, kemudian di bawahnya baru dikurangin dengan bilangan yang kecil, yaitu 189. Kita kurangkan di nilai tempat satuannya. 1 ternyata tidak bisa dikurangi 9, maka kita pinjam angka 1 di nilai tempat puluhannya. Maka satunya itu kita coret menjadi angka 11 karena tadi udah ditambahkan angka 1 di depannya jadi 11. Kemudian angka 1 di tempat puluhannya kita coret menjadi angka 0 karena 1 dikurangin 1 yaitu 0. Sekarang kita kurangkan di nilai tempat satuannya, yaitu 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Kita tulis sejajar dengan nilai tempat satuannya. Nah, A dan TT, sekarang kita kurangkan di nilai tempat puluhannya, yaitu 0 dikurangi 8. Wah, ternyata masih belum bisa dikurangi. Maka 0 ini kita masih bisa pinjam di nilai tempat ratusannya. 0 karena sudah minjam 1 di tempat nilai ratusan, kita coret 0-nya, kemudian berubah menjadi angka 10 karena ditambahkan dengan angka 1 di depannya, yaitu 10. Kemudian nilai tempat ratusannya karena sudah dipinjam, kita coret menjadi angka 4. Nah, sekarang kita kurangkan di nilai puluhannya, yaitu 10 dikurangi 8, hasilnya 2. Kemudian kita kurangkan di nilai ratusannya, yaitu 4 dikurangi 1, yaitu 3. Maka selisih dari 189 dan 511 adalah 322. Nah, seperti itu A dan TT. Kalian harus semangat belajarnya ya, agar kalian dapat memahami semua materi yang sudah diajarkan. Sekian dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.